Bener nggak ini harganya 300 jutaan? Hai, selamat datang di Itu Mobil. Nah, di sebelah gua sudah ada BYD Dolphin. Di sini gua akan review mobil nih. Nah, sebelumnya gua mau tahu gua sekarang di BYD BSD. Tepatnya di sini. Jadi kalau kalian mau mampir mall ini, monggo banget langsung datang ke sini. Nah, penasaran gimana reviewnya? Saksikan terus di Teman Mobil. Oke, BYD Dolphin ini bentar lagi akan ngeluarin harganya, itu khususnya di IMS nanti. Nah, gue mau jelasin dulu. Secara bentuk ini menurut gue sih oke ya, gitu kan. Apalagi dari sisi depannya. Ini LED-nya, ini lampunya udah full LED, dimana DLR-nya memanjang dari ujung ke ujung sini, gitu. Terus dari depannya ini dia nggak ada grill sama sekali, kecuali ada di sini. Dia kayak untuk udara masuk gitu ya kan. Dan di sini ada radar untuk adasnya gitu. Nah, so far dari sisi bentuk bentuk depannya atau bentuk keseluruhan dia konsepnya itu ocean aesthetic gitu kan. Jadi mungkin kayak lebih garis-garis dan juga konturnya itu lebih flowy gitu. Jadi menurut gua secara konsep tuh keren banget sih. Tapi secara bentuk menurut gua dari depannya looksnya cukup oke. Mungkin kita lihat dari sisi samping. Nah, dari sisi sampingnya kita bisa dari sisi bannya dulu. Ini bannya dia ring 17 inch dengan konturnya itu 225/50 R17. Jadi secara bannya ini menurut gua 17 inch cukup besar ya, karena emang tipenya tipe hatchback gitu. Tapi yang lucu adalah ini bannya tipenya linglong gitu, linglong. Agak lucu sih, tipe mungkin dari sana ya gitu kan. Nah, tapi secara velgnya ini menurut gua dia ada two tone gitu, dia ada warna hitam, biru dan juga ada warna silver gitu, three tone gitu. Menurut gua ini cakep banget sih gitu ya kan. Dia 5 palang gitu ya kan. Tapi yang unik adalah ini. Dia nih CCS-nya di sini untuk charger ada di sini. Dia bisa ada dua, CCS 2. Bisa AC dan juga bisa DC gitu. Ini fast charging di sini. Dan menurut gue ini cukup karena model Cina tuh biasanya kayak misalkan di Wuling tuh dia cuma GBT, tapi dia model tes ini sekarang dia sudah ada CCS 2. Jadi menurut gua sudah bisa ngecas di SPKLO di mana aja gitu. Dan untuk ngecas ya dia dari 20% sampai 80% itu fast charging cuma sekitar 30 menit. Jadi menurut gua ini keren banget sih gitu. Dan unik ya, untuk di spionnya dia ada lambang NFC di sini. Di mana kita akan dikasih dua kunci, yaitu kunci biasa sama kunci kartu ini. Kalau kita taruh di sini, dia akan nyala mobilnya dan kita akan bisa buka pintu dari sini. Keren banget kayak Tesla gitu ya kan. Nah, tapi dari bentuk sampingnya dia yang tadi gue bilang dia ocean aesthetic. Jadi emang secara konturnya tuh flowy banget gitu. Jadi gitu kan, walaupun dia tipe hatchback, dia over fendernya cukup besar sih menurut gua gitu ya kan. Jadi sebenarnya ini menurut gua secara looks oke sih gitu. Coba kita lihat dari belakangnya. Nah, dari sisi belakangnya dia langsung nge-highlight build your dream gitu kan. Di mana dan untuk LED-nya ini full LED memanjang dari ujung ke ujung, dan memang dia secara ikonik menurut gua ini tipe ke Dolphin banget, kelihatan wah ini Dolphin gitu kan kalau dari sisi malamnya gitu. Di sini udah ada tulisan BYD Dolphin, dan untuk ini untuk spoilernya ini cukup besar juga. Dia juga ada defogger juga, dan juga untuk parking sensor ada 3 di sini. Dan kalau mau buka bisa langsung cek di sini. Nah, secara bagasi sebenarnya cukup luas gitu kan. Tapi kalau mau lebih luas lagi bisa langsung dibuka bagian sininya. Jadi memang lebih kapasitas akan lebih banyak lagi kalau menaruh barang-barang gitu. Nah, mungkin kalau kita lihat lebih jauh, kita lihat dari sisi dalamnya. Oke, sekarang gue sudah di dalam mobil BYD Dolphin. Overall ini secara interiornya, dashboardnya, menurut gue ini unik banget gitu kan. Kenapa? Bisa lihat nih. Ini dari dashboard interiornya ini tuh, dia unik banget di sini untuk lubang AC-nya gitu kan, kayak jet gitu. Tapi untuk desain tuh unik banget gitu ya kan. Kayak mungkin karena mungkin Dolphin mungkin terlihat seperti kayak lumba-lumba gitu ya kan. Tapi menurut gue ini unik banget, dan paling kerennya adalah ini sudah ada head unit yang bisa muter-muter gitu. Lihat, wih, canggih banget sih.
komputer lain tuh belum ada yang segimmick ini gitu kan, cuman ya landscape aja nggak bisa muter-muter, tapi ini bisa muter-muter. Keren banget, keren. Dan juga untuk dari sisi dashboardnya ini hard plastik, tapi di sini dia ada soft touchnya gitu. Dan kalau untuk dari sini ini ada defogger, ada untuk AC, dan juga ada hazard, dan juga untuk ini ada mode eco dan lain-lain, dan juga ada fitur untuk snow, mungkin nggak digunakan di sini. Dan untuk transmisinya bisa dari sini. Ini ada air, netral, dan juga mau parkir juga tinggal mencet dari sininya gitu. Dan untuk dari sisi setirnya menurut gue ini cukup oke gitu ya kan, dia palang 3. Di sebelah kanan itu untuk pengaturan kayak suara, dan juga mungkin di sini juga ada pengaturan mode, dan juga untuk halo BYD-nya juga. Dan sebelah kiri ini ada untuk 360, juga untuk ADAS dan kawan-kawan gitu. Secara looks menurut gue ini cukup oke sih, karena itu balutannya ini kulit gitu ya kan. Dan ada head unit kecil di sini. Ini untuk si panel untuk speedometer, untuk ngelihat berapa kWh kita berkendara ya, dan lain-lain. Menurut gue ini cukup minimalis dan cukup simple gitu ya kan. Dan uniknya kalau untuk buka pintu ini nih, ini kayak sirip ikan gitu, atau mungkin sirip sirip lumba-lumba gitu kan. Ini keren banget, tinggal ditarik tuh. Wih, lucu banget sih, gimmicknya tuh lucu banget gitu menurut gua. Tapi itu yang bikin unik gitu ya kan. Jadi lu naik mobil ini tuh terkesan kayaknya secara estetik tuh kayaknya memang dipikirkan banget gitu. Ini unik banget gitu kan. Dan dari joknya menurut gue nih nyaman banget sih. Dia ada bucket gitu, semi bucket gitu. Dan kalau untuk di bagian tengahnya, konsol tengahnya, dia ada auto brake hold, terus juga ada stability control, dan di sini untuk wireless chargingnya gitu. Tapi kalau sini nggak bisa dibuka nih. Ini armrestnya nggak bisa dibuka. Jadi kalau menaruh barang bisa taruh di sini aja gitu. Nah, kalau untuk di bagian atasnya, ini kalau mau buka panoramic roof ya, tinggal di touch. Dia touch panel gitu, jadi bukan dipencet atau ditekan, tapi cuma di sentuh aja touch panel. Dia langsung kebuka. Ini untuk panoramic sunroof gede banget gitu. Jadi bisa ngeliat kalau jalan-jalan ngeliat di puncak bintang-bintang tuh enak banget gitu kan. Dan lampunya dia LED juga, dan di sini juga LED juga untuk sun visornya. Dan unik ya, kalau untuk di bagian pengemudi dia ini handle-nya bukan handle, tapi untuk naruh kaca mata gitu. Jadi bukan handle pegangan gitu, tapi untuk naruh kacamata. Tapi kalau di pengemudi penumpang dia benar-benar handle gitu kan. Tapi di sini untuk naruh kacamata. Nggak tahu nih fungsinya apa ya. Jadi kayak biasa kan cuma naruh kacamata dari sini gitu ya kan. Ini di sini unik banget sih menurut gua. Tapi overall ini menurut gua di dalam mobil ini wih enak banget sih beneran. Ini sumpah joknya enak banget, dia joknya tuh wih semi bucket gitu kan, tapi nyaman gitu menurut gue. Jadi kalau kalian di sini akan terasa nyaman banget. Dan kalau untuk di bagian head unitnya, dia itu cukup banyak sih. Dia ada coba kita putar dulu gitu kan. Dia itu ada musik di sini, ada Bluetooth. Coba kita cek dulu. Terus kalau mau lihat kamera 360 ini juga ada, dan bisa di slide juga gitu. Wih, canggih banget sih kamera 360-nya. Terus kalau mau ke pengaturan AC dan lain-lain bisa langsung di sini juga gitu. Atau display, terus kalau mau software dan dia cuman bisa Android Auto. Kalau untuk Apple CarPlay gue nggak tahu dia bisa apa enggak, tapi untuk Android Auto dia bisa untuk support di sini. Untuk pengaturan ADAS dan juga vehicle setting, untuk pengaturan AC, seat dan kawan-kawannya gitu. Dan ini menurut gue lengkap banget di bagian head unitnya gitu. Canggih banget fiturnya, dan ini menurut gue kalau tipikal mobil Cina menurut gue mungkin cukup canggih dengan harga segitu. Tapi harganya masih belum ketahuan ya gitu. Oke, mungkin kita cek dari sisi belakangnya. Nah, di baris kedua ini menurut gue cukup luas sih gitu kan, cukup luas loh. Dia tinggi gue 170 gitu kan. Dari sisi legroomnya lumayan luas, terus dari sisi headroomnya juga wah luas banget sih menurut gue gitu kan. Tapi ini menurut gue dari sisi bangkunya nih, ini nyaman banget sih, empuk banget gitu kan. Di sini ada armrest dan juga ada buat naruh cup holdernya gitu. Di sini ada 3 headrest di sini, dan dia juga ada fitur isofix-nya. Jadi kalau mau naruh car seat
baby car seat juga gampang banget ada fitur ISOFIX-nya. Dan kalau untuk di depan dia ada buat naruh handphone di sini atau naruh yang lainnya, brosur dan kawan-kawan. Ini naruh cup holder juga. Di sini dia ada dua charging port gitu ya kan. Di sini buat USB, di sini buat Type C gitu. Dan untuk handle masih sama, ini handle lucu banget kayak sirip. Dan di sini ada buat naruh cup holder juga. Di sini juga ada speakernya. Tapi menurut gue uniknya dia ada touch panel juga di sini gitu. Jadi kiri kanan ada touch panel gitu. Menurut gua ini nyaman banget gitu. Ini tuh, nyaman banget sih. Walaupun memang di sini emang agak ada gap, dan uniknya juga dia di sini nggak ada, dia lantainya rata gitu. Biasanya kalau di tengah-tengah ada gundukan gitu kan, ini rata gitu kan. Walaupun memang agak tinggi karena memang di bawahnya ada baterai gitu kan, jadi terasa agak lebih tinggi sedikit gitu. Tapi menurut gua di belakang nih posisinya nyaman banget sih. Dan nyaman, dan juga nih cukup mewah juga menurut gua gitu kan. Ini enak banget sih menurut gua. Kalau kalian mau nyobain, ini datang aja langsung ke BYD BSD di sini. Oke, untuk motor listriknya sendiri, dia ini torsinya tuh 201 horsepower dan 310 Nm. Dia kalau dari tipe yang tertinggi ya, dia kalau dari kecepatan itu 100 meter itu cuman sekitar 7 detikan. Jadi seperti kayak MG4 EV gitu. Ini kenceng banget gitu kan. Dia kayak mesin motoristik MG4 EV tapi dimasukin ke bodi yang sekecil ini. Jadi secara motoristika performanya keren banget. Dan baterainya dia itu 60,48 kWh, itu sekitar 490 km. Jadi kalau kalian mau jalan-jalan ke Pulau Jawa, tengah Pulau Jawa, itu masih mumpuni banget gitu kan. Dan tadi gue bilang juga dia ada fast chargingnya juga, 20% sampai 80%, itu cuma sekitar 30 menit aja. Jadi secara performanya ini mantep banget sih. Udah pasti mobil itu pasti mantep banget. Keren banget untuk BYD Dolphin ini. Nah, sekarang gue bersama sales dari BYD BSD. Halo. Halo. Kenalin lu, namanya Tiara. Dia ini sales dari BYD BSD. Nah, gue langsung nanya Tiara nih mengenai si BYD Dolphin ini. Boleh. Bener nggak ini harganya 300 jutaan? Kalau untuk harga fixnya, Tiara belum bisa bilang iya. Tapi kalau untuk Dolphin Extended itu estimasinya di 450. Gitu. Oke, dan mungkin juga harganya nanti akan dikasih tahu pas IMS nanti ya? Betul, nanti rilis harganya di kemungkinan di 15 Februari saat IMS. Oke. Nah, kira-kira kalau misalkan dari teman-teman nih mau beli mobil ini atau mau pre-book ini, kira-kira dapat benefit apa sih? Kalau untuk pre-book saat ini dapat benefitnya pengirimannya eksklusif pasti. Terus yang kedua, dia dapat pengirimannya lebih awal karena kan kita memang sudah banyak yang pre-book. Jadi siapa yang duluan pre-book dia lebih awal nanti pengirimannya gitu. Oke, untuk benefit lainnya gimana? Benefit lainnya nanti bisa langsung japri ke Tiara langsung bisa. Oke, nanti kita akan share di link di bawah ya gitu untuk nomornya Tiara. Nah, kira-kira nih kalau teman-teman dari sendiri mau test drive mobil ini itu gimana caranya? Kalau untuk test drive sendiri bisa langsung datang ke BYD BSD. Tempatnya lokasinya ada di Jalan BSD Raya Utama nomor 1 atau di dekat samping arah Rasa juga bisa. Oke. Gitu. Nanti bisa langsung kontak dengan Tiara biar Tiara siapkan untuk mobil test drive-nya. Oke, berarti teman-teman kalau mau test drive atau mau nanya-nanya mengenai Dolphin itu boleh banget langsung hubungi Tiara. Nanti untuk nomor WhatsApp-nya ada di deskripsi di bawah ini gitu. Betul. Oke, Tiara, thank you banget ya atas waktunya ya. Makasih. Sama-sama. Nah, kesimpulannya adalah BYD Dolphin ini menawarkan fitur yang canggih banget dengan performa yang menurut gue ini keren banget sih. Kenapa? Dengan motor listrik yang cukup besar dimasukkan ke dalam bodi yang menurut gua kecil gitu ya kan. Dan untuk harganya ini menurut gua kemungkinan ya tadi bilang estimasi sekitar 450 jutaan, tapi itu baru estimasi, bisa lebih bawah lagi. Nanti akan ada di IMS nanti gitu. Nah, buat kalian yang ingin test drive ataupun ingin nanya-nanya mengenai Dolphin, bisa langsung hubungi Tiara tadi yang untuk nomornya ada di bawah. Atau kalian mau nanya-nanya di mobil ini bisa langsung komen di YouTube Teman Mobil. Paling itu saya dari saya, salam teman mobil.